Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Para sahabat warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi sallallahu alaihi wasallam. Waidah kana. Waidah kana. Karena masih itu. Iya. Waidah kana lan nalikane ana sapa imam lan makmum iku dalam masjid dalam jero masjid. Fala taduru moko orang bahayani opo aziyadatu opo ngluwihi melebihi ala tala timi akidro ini ngatasi 300 diro yaitu minatin rumah 100 wakopsi dalam seket amani mitron metering takriban lawan kira-kira. Wa idza kana lan alikane ana sapa ikilah imam lan makmum iku korijal masjid dalam jebul masjid ya fatadulu moko bahayani apa aziyatan ngluwihi ala talatimi akidio ing atase 300 diro. Wa idza kana lan alikane ana sapa ahaduma sapa salah sijine imam utawa makmum iku dalam masjid ing dalam jero masjid wal akhar lan ana sapa kang meneh ibu khorijo itu dalam masjid ya pada dulu moko bahayani kaidon aneh apa aziyat tungluwihi ala ta'ala minati biro ini ngatasi 300 biro tok sabu kan dihitung apa ziyadah atau ta'ala minah salah satu sabu kan dihitung apa al-masafat atau jarak guna ing dalam kene panggilan dihitung ing akhir masjid saking akhir masjid. Lamin akhir sofin ora kok songko akhir sof fil masjid ing dalam masjid. Makanya tadi ketika keduanya antara imam dan makmum itu sama-sama berada di dalam masjid di bagian manapun asal masih dalam area masjid. Berarti dalam saya ini sih bahasanya bangunan ya. Karena kalau bahasa area itu kalau sekarang ya mencakup parkiran ya. Padahal itu iya kalau bahasa area itu lebih luas ya. Jadi kalau keduanya antara imam dan makmum sama-sama berada di dalam masjid, maka tidak masalah jarak antara dengan imam itu umpama sampai melebihi 150 meter. Seperti Masjidil Haram ya. Itu kan tentunya jarak antara imam dengan makmum yang terakhir mungkin ya itu bisa terjadi melebihi 300 diro karena masih sama. Karena kalau masjid itu dianggap sektor wahid, dianggap satu kesatuan sehingga dimanapun tetap dianggap. Ini masalah bahas syarat sahnya jamaah ya. Jadi kalau keduanya dalam masjid ada imam di depan, kemudian 400 meter ada makmum satu di situ berdiri, itu tetap sah ya. Jamaah tetap sah. Tapi ya tadi tidak mendapatkan fadilah. Karena terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Yo saya kena kepengen lepas itu ya sering buri bener ya. Buri ini kira-kira ya sak sok itu ya. Selisih 1 sok semen. Yo kira-kira 1,5 meter mungkin. Nah, sebaliknya ketika keduanya berada di luar masjid maka tidak boleh melebihi 150 meter. Walaupun toh si makmum masih melihat imam, ya, walaupun toh si makmum masih melihat apa? Imam. Jadi misalnya imamnya begini, terus makmumnya di depan tanah masjid apa? Masjid. Al-Gading ya. Tapi benar. Rahman ya. Kan sudah melebihi apa?
150 meter. Walaupun toh orang yang melihat imam itu tetap tidak sah. Ya, tidak sah. Sekali lagi tadi ya, kalau ini bahas masalah syarat saya jamaah. Kalau bahas syarat saya sah. Tapi kalau untuk mendapatkan fadilah tidak ya. Kalau terlalu jauh. Atau sebalik atau diwalik, satunya di dalam masjid, satunya di luar masjid juga sama. Nah, ketika imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, atau dibalik, makmumnya di dalam masjid, imamnya di luar masjid, itu juga sama. Tidak boleh melebihi 150 meter, tapi terhitung dari akhir masjid. Terhitung dari akhir masjid, bukan dihitung dari akhir shop. Bukan dihitung dari akhir shop. Lagi main suara itu dua setengah saking contoh-contohnya tubuhan ya dalam gambar pertama itu tasihus sah opo al-jamaah di anahu krono temen makmum atau kelakuan yumkinu mungkin opo al-usulu opo tumoko ila imami maring imam walau bisbiron senajan kelawan menggo awin itu yo belok ya wal makmum utai makmum iku fi fina masjid dalam pelataran teras ya, bilang teras masjid. Wa yutabar lan dibilang apa alfina apa teras dihitung minal masjid yang masjid. Contohnya kemarin sudah ya, yang gambar yang pertama ini ya. Yang pertama itu imamnya di dalam masjid, kemudian makmumnya di teras masjid yang samping ya, samping yang di sebelahnya pintu, sebelah baratnya pintu itu tetap sah. Walaupun makmum untuk sampai kepada imam harus dengan cara belok ya, berputar, itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, latasihu rasa. Gambar kedua itu yang samping kirinya latasihu rasa opo jamaah di anahu krono sedang kelakuan layung itu orang mungkin opo al-usul opo tomoko ilal imam dari imam walau bisbiron senajan kelawan menggo wan itofilan belok mutlakon kelawan mutlak. Iya karena tertutup ya. Di situ tertutup jidar, tembok, kauhait atau pagar ya. Jadi sebenarnya kalau saya melihat fenomena apa ya di dalam masjid atau musola yang apa ya pakai seperti ini ya agak permanen itu kan terlalu tinggi agak gimana itu. Jadi jangan tertutup rapat ya. Ya kalau masjid tidak masalah ya. Ya jadi masalah kalau musola loh Pak. Kalau musola. Jadi kalau misalkan seperti ini misalkan depannya sana ya, imamnya di sana. Ini jamaah perempuan di sini. Itu kan ini kan tinggi ya. Kalau kemudian kalau ada orang berdiri di sini, itu ya masih lihat imam. Tapi kan kalau untuk sampai ke imam itu kan sulit Pak. Jadi jangan hanya ada lubang gitu loh. Ya. Itu agak apa ya? Agak mengamati, agak janggal kalau apa? Batas antara jamaah perempuan dengan laki-laki itu dipakai apa? Pagar yang permanen seperti ini ya. Ini kan agak permanen ya. Cuma tidak dikasih selang gitu. Selang yang kira-kira kalau si jamaah wanita di merangsek ke depan itu tanpa harus ngangkat gitu ya. Jadi dikasih selang yang kira-kira kalau mau masuk bisa gitu. Jangan hanya sekedar lubang yang terlihat gitu ya. Dalam rangka hati-hatinya Pak. Dalam rangka hati-hati itu juga mungkin jangan hanya dikasih selang. Karena kadang seperti ya. Yang penting ya yang penting boleh, yang penting kelihatan gitu ya. Ya dikasih selang karena memang bahasanya jalan tembus itu sekiranya kalau menuju imam itu tanpa repot gitu, tanpa melompat gitu. Jadi kalau misalkan
batas pembagiannya itu pakai kayak yang agak permen seperti ini, itu bisa mungkin agak dikasih apa? Selang. Ya sekiranya kok nggak masuk iso loh ya. Iya. Beda kan seperti ini kan enggak ya. Ini kan kalau mau melangkah bisa. Paham ya? Makanya kalau di Istiqlal itu kan batasnya segini kan ya. Batas antara cuma kalau di sana jejer bukan di belakang. Jejeran antara sama laki-laki sampingan ya, bergantian antara laki-laki dengan apa? Iya itu kalau saya melihat banyak di jadian seperti itu. Jadi pagar pembatasnya tinggi, terus pakai agak yang apa? Permanen ya, seperti ini ya. Cuma tidak dikasih, iya tidak dikasih jalan gitu. Ya kalau masjid tidak masalah ya masjid tidak masalah. Karena kan tadi kan ya satu satuan kan ya. Yang dari masjid itu kalau di musola itu. Jadi jangan hanya sekedar yang penting bisa lihat imam, tidak. Tapi memang harus ada jalan tembus apa yang bisa dilewati secara normal. Ya ini kalau seperti kan bisa lihat aja imam di situ. Tapi kan untuk menuju imam sulit. Kudu ngangkat ya. Nah, ini contohnya penghalangnya adalah jigar atau kaitun tembok atau pagar ya. Tembok atau pagar. Ini tidak sah. Terus kemudian yang ketiga, lantas itu orang sah obat jamaah jamaah li anal makmumah terutama si makmum ikulaya orang ini ada sebuah makmum alimah yang imam. Walaya orang ini ada sebuah makmuman yang makmum ya rokan yang ada sebuah makmum alimah yang imam. Contoh ketiga itu juga sama ya. Imamnya di dalam masjid, makmumnya satu di luar masjid. Dia tidak bisa melihat imam atau tidak bisa melihat makmum yang melihat imam. Juga sama. Ini penting ya. Harus selalu diingat Pak. Ini khususnya mau Arab Selatan lagi India Pak. Harus selalu yoyo. Itu kan biasanya jamaah pemuda kan ya. Nah, itu untuk yang berada di luar masjid harus hati-hati. Jadi untuk orang yang di luar masjid jangan sampai takbir ihramnya mendahului orang-orang yang bisa melihat imam secara langsung. Kemudian cara menempatkan diri juga sama. Menempatkan diri jangan sampai dasarnya karena masjid juga mesti tekan imam. Seperti itu ya. Jadi melihat apa? Melihat kondisi jalan tembusnya. Untuk sampai ke jalan tembusnya itu butuh metro apa? Yang saya amati yang paling itu ya yang di bawah di ujung gede itu ini saya lihat itu ada barisan-barisan yang di jalan itu yang kalau dirunut sampai ke jalan tembusnya itu sudah dibelakangi. Sudah apa? Karena memang di masjid ujung gede itu softnya agak miring ya Pak. Masjidnya lurus ya Pak. Kalau anak masjidnya dia lurus, cuma nggak tahu itu. Softnya miring. Iya, softnya miring ya. Kan malah merepotkan itu. Malah merepotkan. Jadi saya sering menyampaikan masa ini sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu apa. Masjid di garis-garis ulang juga perlu. Jadi sampai haram ya. Ya rakyat tahu, di gawe ape di garis mana. Ini yang kemarin saya lihat itu malah dari Dirjen Bimas Islam itu membuat satu video untuk apa? Kan tanggal 28 Mei Pak kemarin. Termasuk pengukuran Rusdul Kiblat, ya pengukuran Rusdul Kiblat, bayangan Ka'bah tepat apa? Bayangan matahari tepat ke arah Ka'bah itu kan diaturnya tanggal 28 Mei ya. Iya 278 pukul 4 biasanya itu. Iya kan ya. Jadi saya lihat dari Dirjen Bimas Islam, kemarin saya lihat ada video mengajukan bahasa sudah tepatkah arah kita Anda ya. Itu mengarahkan juga termasuk masjid. Ya termasuk apa? Masjid. Itu ya salah ya. Ya kalau masalah pada tanggal tersebut setiap bayangan itu pasti mengarah ke Ka'bah ya itu memang iya.
artinya bisa sebagai acuan ya, bisa acuan. Tapi tidak kemudian bisa diterapkan di semua tempat, tidak termasuk masjid atau musola sudah dibangun ya. Nggak bisa haram ya. Jadi Rasul kiblat itu bagi tempat-tempat yang belum dipastikan apa pengukuran istihad yang belum diistihadi kaitan arah kiblatnya. Sudah nggak usah apa, nggak usah diulang. Iya, nggak usah diulang lagi. Seperti masjid atau musola ya sudah dibangun ya sudah. Biar tidak terjadi efek semacam tadi. Masjid lurus sampai wis madhep jalan ya. Kan jarang-jarang Pak. Masjid apa? Lurus dengan apa? Jalan ya. Orang kalau gereja kan orang Pak. Gereja punya ada jalan. Masjid kan orang masjid. Masjid itu mata jalan ya giliran ke pulau jalan ya tetap ada pengetan orang kok ada jalan ya. Jadi ini penting. Terakhirnya banyak area masjid yang tidak terpakai kan ya. Gara-gara di apa? Iya, pojokan-pojokan kan enggak kayak orang kampung. Iya, kalau masalah apa? Masalah kiblat itu enggak kalau di luar jadwal Ka'bah itu enggak perlu kenceng-kenceng. Percuma ya. Alasannya teman. Alasan atau dalil ya, dalil orang sholat menghadap kiblat itu kan diantaranya adalah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram ya. Maka palingkan, arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Lah ayat semacam ini kan ketika melihat artinya arahkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Lah kalau orang sholatnya di dalam masjid, maksudnya arah ke mana? Nah, iya kan? Bahasa perintah mengarahkan wajah ke arah masjidil haram itu nisbat bagi orang yang berada di luar masjid kan. Lah kalau orangnya sudah sholat di dalam masjidil haram, kan itu Ka'bah Pak. Artinya tidak bisa pakai ayat itu gitu ya. Iya kan? Nah iya Om, Ka'bah itu bentuknya kota, paling berapa meter? Kan ini ya. Ini ada masjidil haram misalnya. Kalau pakai dalil ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka arahkan wajahmu ke arah masjidil haram. Itu nisbate wong sing manggone salate di luar masjidil haram. Ini misalnya ya. Ini berarti ini area kiblate. Tapi ketika orangnya sholat di dalam ini, di dalam masjid, masa pakai ayat tersebut? Kan tidak kan ya? Tentunya ke arah apa? Ka'bah. Iya, orang yang di dalam masjid itu pastinya menghadap ke Ka'bah. Mulanya ono nek jamaah di depan Ka'bah itu pasti putar. Kan ya? Putar, soalnya putar. Ono sini gini. Muter. Ini bocornya muter kayak gini ya, nyerok. Ya kan? Nah sementara tempat jamaah kita kan tidak. Di masjid manapun rawon masih bundel. Terus kan ya. Artinya kalau alasan mengukur arah kiblat supaya tepat itu terlalu berlebihan gitu loh. Oh masjid segini Pak, masjid gede segini Pak. Nah, ya. Barisannya imam dengan imam. Mungkin imamnya tepat ketika tarik garis lurus mungkin tepat ke Ka'bah misalkan di sini ya. Tapi bagi misalkan yang di sini belum tentu. Iya kan? Mungkin imam hadis ini mungkin Ka'bah benar-benar di situ. Lah bagi orang yang sementara batas Ka'bah kan cuma ada batasnya kan ya berapa meter misalnya. Yang sudah melebihi itu bagaimana? Ka'bah itu seperti masjidnya imam ini Pak mungkin ya. Tapi ini sebagai imam ini pojok ini nggak bisa lurus. kalau dia menghadap sama-sama menghadap ke barat kan berarti menghenti juga mendepi. Ada kayak kira. Kan gitu kan ya. Itu secara nalar termasuk ini secara nalar bahwa Ka'bah itu bangunan kota yang
ada batasnya. Orang sampai ya paling batas mungkin 16 meter mungkin. Ya, saya lupa di Google itu berapa meter ya. Ya kan? Artinya apa? Untuk apa? Mengukur apa? Gedung masjid yang sudah jadi baik, bagus itu loh. Toh pada akhirnya antara cara menghadapi imam dengan makmum di masjid manapun sama-sama lurus gitu kan ya. Kalau misalkan harus tepat Ka'bah gitu loh, ya kan? Alasannya mengukur ke arah Ka'bah. Ya kalau misalkan harus konsekuen, imamnya mungkin tepat menghadap ke Ka'bah. Terus kalau memang harus tepat, mestinya makmum dibosokkan dari ke sini. Benar ini. Miring. Encok ya. Nyata kan tidak. Jadi mau diapak, mau dibuat tetap sofa kayak ini tetap kayak mono, digawe ini berdoa ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak penting ya, tidak perlu. Ya memang hukumnya haram tadi. Ya kan? Sampai saya pernah ceritakan masalah kemarin yang dulu itu Mbah Maimun mengkritik keras ketika Masjid Abdul Demak mau dirubah, harusnya dirubah itu pas waktu itu sudah digaris-garis apa? Digaris-garis ulang. Iya Pak, itu yang kemudian diharuskan setelah dapat ceritakan bangun itu. Dulu sempat Masjid Abdul Demak itu ya, sing pakai sorot tatal ya. Nah itu dulu sempat digaris-garis Pak. Digaris-garis. Itu sampai Mbah Maimun turun tangan itu membahas masalah itu. Iya sampai sidang itu Pak. Berbagai unsur dikumpulkan. Bahas apa? Iya arah kiblat. Untuk apa itu ya? Tidak perlu. Semoga sholat itu tinggi dia mau tuh. Sebenarnya cuma ada ngalor, cuma ada hidup, gampang ya. Pada wetan sih bisa ketemu kiblat muter. Ada apa ya? Ya sebenarnya cuma ada ngalor, cuma ada apa? Itu cukup. Dasarnya sama-sama dong kan ya. Nah ya karena ngetan kalau bahasa orang termasuk syarat saya sholat itu kan harus menghadap kiblat gitu ya. Kalau orangnya benar-benar melihat kiblat atau Ka'bah, maka harus yakin. Arahnya harus yakin bahwa dia melihat Ka'bah. Artinya arah sholatnya harus benar-benar yakin menghadap Ka'bah. Tapi kalau di tempat yang jauh dari Ka'bah, itu belum cukup pakai prasangka. Kira-kira. Ayo kira-kira. Jadi kayak prasangka itu bisa tepat, bisa tidak gitu loh. Tapi sudah dianggap cukup. Oh bahasa istihad. Istihad kan bisa salah, bisa benar ya, bisa tepat, bisa tidak. Itu loh. Itu kan mudah Pak. Ini kalau bahas perbandingan tadi untuk apa mengukur-ukur ulang masjid yang sudah sampai akhirnya jadi mencong-mencong. Jadi potong sejuta barang ya, jadi sampai dipotong ya. Nonton banyak spot masjid yang kemudian tidak terpakai. Nah pertanyaannya kalau sudah diukur bagaimana? Kalau sudah di garis-garis tadi, ya tetap sampai sholatnya. Ya, asalnya lurus, kemudian diukur ulang, akhirnya miring. Miring kan ya. Lah terus wong sing sholat miring piye? Ya tetap sah. Lah sing bibir piye? Ya sah. Iku ora bahas sholatnya Pak. Nek sholatnya ya sah-sah wae ya. Cuma kan kalau dibandingkan antara yang arah pertama dengan arah yang sekarang itu kan tidak ada yang lebih utama. Wong toh sama-sama dzon kan ya. Sama-sama apa? Sama-sama dzon, sama-sama prasangka. Iya kan hanya kira-kira. Mbak Maimun yang membahas masalah penggunaan alat Pak, tambah buku Pak. Dengan alasan saya ini nggak boleh alat sing lebih apa? Canggih bahasanya yo. Iya bahwa tambah dulu Pak. Nah itu gawean katanya angkong Amerika ya. Apa bisa benar-benar diyakini kebenarannya kan tidak. Belum tentu. Ya sama tadi tarafnya sama-sama dong, sama-sama prasangka, tidak sampai pada taraf yakin. Secanggih apapun alat gitu ya. Apalagi tadi ketika pas bahas Mas Demak itu ya, sih gawe wali yo.
Ilmu nih wong saiki orang satu pirenge ya, orang satu pirenge ilmu nih orang wong piye. Dari segala aspek manapun orang apa ya, nah, kok arah wani-wani nopo berubah. Akhirnya dihapus pak, dari sini masih tak kuno. Ini masih lupa ya, masuk ada kemarin masih sing wis koyo ngono ya. Masih fitnah, ini ngaji. Ngomong secara keilmuan ora kok. Nah, gede-gede masih sing wis koyo. Ya wis arep ya. Semuanya punya tanggung jawab. Wes, yang keempat, lantas itu ora sah apa jamaah jamaah li anahu krono terus tuhune kelakuan layu itu orang mungkin apa al-usul apa tumeka ila imam imam bila sbiroy kelawan tanpa belok wan idofin lanjut mengko belok. Yang keempat tidak sah ya, karena imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid. Termasuk ini bisa diterapkan di konteks musola ya, musola. Jadi ketika imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar area dalam, itu jangan sampai makmum berdiri di sebelah barat pintu, senajan di baliknya terdapat jendela, gitu ya. Jadi misalnya ini musola imam ini kene, pada sampai di makmum ngadep ning ngarep jendela itu ya, jendela sampai. Walaupun itu apa bisa melihat imam, karena jalan tembus menuju imam yang butuh berputar atau belok. Gimana? Wes masa itu mulai bermasalah min surfil jamaah saking berprosal jamaah. Al awal al babu taibab al mughlaqu kan ditutup. Mulai ditutup ya. Fil masjidil masjid itu mulai dulu orang bahaya nih opo al babul mughlaq. Dalam konteks ini Pak, melihat ibarat ini berarti kalau ada masjid yang pakai pintu otomatis, ya pakai pintu otomatis, atau mungkin yang di dalam ada AC ya, kalau hanya tertutup tidak masalah Pak. Pintu yang tertutup ya. Nah, kalau melihat ini al-babul mughlaq fil masjid la yadur, tidak masalah. Seperti masjid aliran itu kan ada AC ya Pak. Kalau hanya ditutup tidak masalah. Tapi wa amal musammar anak putar kang di dipaku, dikunci. Yo bayar dulu mongko bayarnya apa al musammar. Jadi asal yang penting tidak terkunci. Kalau hanya tertutup itu tidak masalah. Kelihatan ya. Cuma kalau dalam fikih yang saya tahu itu standarnya tertutupnya kapan? Tertutupnya kapan? Kalau seperti ini kan bisa kayak ini kan pintu yang ada transparan ya, transparan. Itu kalau misalkan hanya tertutup itu tidak masalah. Kalau melihat di barang ini, tapi sepeda pengetahuan saya, masalah tertutupnya pintu yang menghubungkan antara imam dengan makmum itu melihat tertutupnya kapan. Kalau tertutupnya dari awal maka tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau tertutupnya di tengah-tengah tetap sah. Asal makmum masih bisa mengetahui pergerakan imam. Gimana ya? Kalau ini kan tidak ya. Kalau ini dohirnya adalah pintu yang tertutup, dohirnya baik tertutup dari awal sebelum takbir ihram atau di tengah-tengah setelah takbir ihram itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah ketika pintunya terkunci. Gimana ya? Berarti dohirnya ngono Pak. Jadi misalnya imamnya di jero kene, makmumnya di luar kono. Dari luar kono. Itu kalau hanya tertutup, orang dikunci, itu tidak masalah. Asal si makmum masih bisa melihat pergerakan imam. Imam wae rukuk, dia bisa rukuk. Atau tidak melihat, masih bisa mendengar suara imam untuk mengindikasikan pergerakan imam. Kelihatan tadi yang penting tidak terkunci ya, tidak terkunci. Oleh wes ida kasani ida kana nalikane ono iku bainahuma antara imam lan makmum apa hail penghalang yang naku kang nyegah apa hail al murur ing lewati. Contohnya kazajajin koyo
zujajin kaya apa kaca fil masjidil masjid faya dulu mongko bahaya ni opo kail wa in alima senajan ngerteni sapa makmum intika lati imami perpindahane imami si makmum. Ketika di antara keduanya terdapat hail atau penghalang yang mencegah ulur, yang mencegah apa? Mencegah melewat ya, nembus. Maka sama ya dulu. Maka ini dalam kota yang tadi Pak. Ini ya yang ini ya. Jadi ada penghalang yang dapat menghalangi antara imam dengan makmum. Sing penghalang mau mencegah untuk dilewati, itu tidak sah. Senajan makmumnya izin weruh imam. Jadi tadi makmum hanya melihat imam dari sela-sela pagar pembatas ya, pagar pembatas. Nek dilewati ora iso. Ini pada yang saya katakan tadi ya, di pertama ya. Ini ya dulu. Harusnya apa? Diberi selang yang sekiranya kalau orang masuk tanpa kerepotan ya, tanpa kerepotan. Nah, karena yang sering terjadi tadi ya Pak, di luar ketika di musola. Nah, masjid itu ada masalah ya. Nah, masjid yang penting masih bisa melihat pergerakan imam karena dianggap satu kesatuan. Lagi yang ketiga, lantus taroto orang disyaratake opo iya tuh opo ningali dalam masjid di dalam jero masjid. Tidak masalah ya. Jadi umpama orang yang sholatnya di teras masjid, umpama di tembok ora ono namanya Pak kocone ya, itu tidak masalah. Asal masih di dalam apa? Iya, ojo bayang no masjid zaman saya ini Pak. Kalau masjid zaman dulu kan, seperti contoh masjid paling itu ya, masjid Abu Demak itu kan jendela pakai jendela itu Pak, jendela kayu ya, jendela apa sini? Iya, kisi-kisi, ingin ya, iya kan, zaman dulu loh. Iya, enggak, artinya ada jendelanya tapi tidak berkaca gitu, ya kan ya, tidak masalah. Asal masih di dalam apa? Masjid. Jadi tidak harus melihat ya. Harus melihat. Pokoknya maulah. Titik perbedaannya yang perlu diantisipasi adalah ketika salah satu di antara keduanya berada di luar apa? Masjid ya. Khususnya umumnya makmum ya. Ketika makmum duduk di luar masjid, pokoknya dimulai dari takbir ihrame ojo sampai disii imam atau disii makmum sing weruh imam. Karena rawan daksa ya. Wis yang kelima, yang keempat, laya dulu orang bahayani opo takol lulus syar'i opo nyela-nyelane dalan bayan imam antara imam wal makmumi lan makmum. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono syarek annaharu utawi rino. Nah iki sanksi hak orang alife Pak. Nek nahar iku ono alife ya, naharul istima. Nek nahar itu artinya rino. Nek naharun atau nahrun itu sungai. Ya kan ya. Jadi nek naharun sanksi hak orang alife artinya siang. Naharul ijtima. Tapi naharun atau nahrun itu artinya sungai. Maka ada an-nahar sungai al-kabiru kang gede. Walal bahru lan ora laut baina safinata ini antaranya perahu loro. Jadi kan Pak, tadi kan masalah penghitungan jarak makmum dengan imam itu kan 300 dirham ya Pak, 150 meter. Nah, antara kedua jarak tersebut antara imam dengan makmum yang dibatasi adalah 150 meter tadi itu boleh berupa apa pemisahnya? Boleh berupa jalan raya, boleh berupa jalan. Jadi masjidnya ini kulo dalam makmumnya ini metan jalan itu oleh ya boleh ya, walaupun toh di depannya banyak mobil lalu lalang, walaupun toh rame,
atau bahkan macet. Macet ya. Iya, tidak masalah ya. Yang penting tadi, yang penting makmum yang berada di sebelah timur jalan masih bisa melihat pergerakan imam yang berada di barat jalan. Apa ya? Jadi orang usah memakan jalan menurut saya, biar tidak mengganggu lalu lintas. Termasuk kemarin yang saya terangkan di Sarang itu kan ya. Itu Mbah Maimun sebenarnya sangat mengkritik gitu kan. Banyaknya warga kampung, santri yang sholat Jumatan di jalan, walaupun siklusnya hanya seminggu sekali ya. Tapi termasuk Mbah Maimun itu masuk mengkritik keras. Jadi ini Sarang itu kawasan Pondok Sarang itu masjidnya lebih tua. Masjidnya lebih tua. Satu kawasan. Tapi tetap ketika Jumatan orang nampung tetap kudu mangan halal. Padahal masjidnya sepintu ya, tapi tetap sangat akeh santri. Jadi ketika Jumatan tuh pasti pantura macet, mandek guys, sampai salam Jumatan ya. Jadi kalau misalkan harus sholat di jalan ya, sebisa mungkin jangan di jalan ya, biar tidak mengganggu lalu lintas. Jadi pikirkan saya kan ya, dasarnya mau boleh dipisah antara makmum dengan imam dengan jalan, atau dipisah oleh sungai besar. Jadi imam ini kurang kali comal, makmum ini wetan kali rapopo ya. Wong prompok iku iso makmum karo berbusan, kalau dengar aja ya. Prompok. Asal tadi ya melihat apa? Apalagi hanya sekedar sungai, laut itu Pak. Laut ya. Jamaah antar kapal. Jamaah antar apa? Kapal. Jadi imamnya ini satu kapal, makmum ini kapal-kapal liar ini enggak apa-apa. Ya. Jadi pelaksanaan jamaah tidak harus berada di satu kapal. Jadi ada beberapa kapal yang imam ini satu kapal, maksudnya di kapal yang lain, itu tidak masalah. Kelihatan ya. Jadi dipisah laut kan ya, dipisah. Tapi tadi caranya tetap si makmum harus bisa melihat pergerakan imam. Kalau tidak bisa. Yang kelima, wa idza kana lan nalikane ana sapa makmum iku fil ulwi dalam dhuwur. Wal imam lan imam iku fil asfal ing dalam kisah. Iki sering kejadian tingkat. Awal aku tuh sakwalike usturito mongko disyaratake apa astuto bersyarat al-madiyah tukang wis lewat lese hatil jamati kanggo saya jamaah. Al-muqtamadi ngatasi pendapat muktamad. Sama ya. Artinya kalau bahasa jalan terus yang semacam kawan itu kan identiknya di satu lantai ya Pak, satu lantai ya kan, jalan tembus menuju apa? Imam identiknya harus satu lantai, tapi tidak sama ketika di lantai yang berbeda. Jadi kalau misalkan gedungnya bertingkat, itu sana juga sama. Ini lantai dasar. Betul kan ya Pak? Ya. Ini mihrab imam ya. Mihrab. Ini kan biasanya kok lantai dua ya. Lantai dua. Ini kosong ini ya. Ini kosong. Bolong ya Pak. Bolong. Bentang musim ngadine ini bisa roh apa? Imam yang di bawah ya, biasanya ya. Ya sama, dalam konteks masjid ya berarti yang penting makmum yang berada di atas ini bisa melihat imam yang berada di bawah sini ya. Tapi masjid walaupun toh tangga ini tangganya ini buri, tidak masalah ya. Contoh paling mudah ya Masjid Karantawa itu ya, Hidayah ya. Itu kan jalan kampus menuju imamnya di
di belakang ya, tidak masalah. Karena ini masjid, jadi tidak masalah. Yang penting intinya masih bisa melihat apa? Boleh di bagian depannya bisa dibulung ya, dibulungi kanggo supaya makmum yang berada di atas bisa melihat. Nah ini tidak bisa diterapkan kalau musola. Nah, kalau musola tidak bisa ya. Kalau musola walaupun tadi ini bolong, makmum di atas bisa melihat imam, tetapi tangganya kok ini ya di belakang itu tidak sama ya. Nah, karena apa? Karena jalan tembusnya makmum yang berada di atas untuk sampai ke imam itu butuh berputar, itu menggok mundur, balik, kemudian kembali mundur. Ya, kamu terbalik pak ini tidak sah. Kepengen sah, ya ini tiga tangga, di ondo ya, di ondo ini. Walaupun toh ondonya orang permanen, dipasangnya pas layak karena jamaah kok ya, ini jamaah disopong. Ini kepengen sah ya, ini kepengen apa? Jadi di sampingnya itu harus dikasih tangga menuju imam, walaupun toh darurat ya, orang-orang permanen maksudnya ya. Kalau tangga yang di belakangnya biarkan saja, yang permanen biarkan. Tapi kamu sudah dulu ya, kan nggak mungkin dibongkar, rapi dibongkar. Tapi besok gawe nono, ondo pasang gitu ya, supaya makmum sini bisa melihat apa, bisa ada jalan tembus menuju imam tanpa sama ya. Jadi baik, pokoknya kaitan area jalan tembus menuju imam itu baik yang masih sama-sama di lantai 1 atau di lantai 2 itu tidak masalah. Atau ada pak masjid yang apa ya, yang di sini rapat, tapi di lantai atas dikasih TV. Ya. Layar. Jadi imam yang berada di atas itu tidak bisa melihat imam secara langsung karena ini rapat, ya rapat. Tapi di sini dipasang apa? Layar. Oh ya. Saya lihat di Masjid Moga itu ada. Masjid Kampret apa itu di daerah Moga itu ada. Jadi tidak ada bolongan ini, orang bolongan ini, tapi dikasih apa? Dikasih layar. Jadi tahunya dari layar. Tapi tadi ya itu masjid ya, itu masjid. Iya terpisah. Ya walaupun itu agak aneh ya. Iya soalnya lewat atau TV. Oh baik. Wes wafi kaulin ana jusi pendapat yustaru disyaratake apa muhadatu hadima apa nganserine atau njejajarine salah sini lamakom di akhir paling takone. Bihai suida masana kelawan segere nalikane mlaku sapa al aswal sapa kang ning isor ila jihadin ala maring arah dhuwur ma'afar binti dari komati sertane mengandai-andai sedengane dedegeni kala apa ahad la asoba moko yektene makenani opo ikilah al asfal birosi kelawan sirai al asfal koda yang lain gelapangane wong kaling dhuwur. Tapi hada utawi iki ku fiya masjid dalam masjid. Lawa amafil masjid di anak dalam masjid fala yusatu moko disyaratake opo dari kang moko muhadah al kaulane ngatasi pendapatku. Satu pendapat kata Pak, kalau di luar masjid termasuk musola ya, termasuk dalam musola itu syaratnya ketika antara makmum dengan imam berada di apa ketinggian yang berbeda, itu yang penting ono sejajar Pak. Ini ya. Jadi imamnya ning isor, makmumnya di dhuwur. Iku cara ben-benson. Soalnya sak jerene ya satu pendapat. Iku kudu ngene, Pak. Umpama ditarik lurus kudu nabrak. Begini. Ya. Jadi ketinggiannya tidak boleh melebihi ini. Harus umpama berjalan
si kakinya orang yang di atas bisa menyentuh kepalanya yang di bawah gitu. Ya, nyampar ya. Nah, kayak gini kan ada siapa? Jadi makmumnya imam ini dulu ya. Ketika ini makmum dari atas melaku kan orang nyampar sirai aja. Nah, kalau jadi gak sah karena terlalu tinggi. Gitu. Jadi kudu ngomong. Kira-kira umpama ditarik garis lurus itu sikile sini dulu iso nyampar sirai sini isor. Umpama ditarik garis lurus. Nah, berarti sah ya. Tapi terlalu mengada-ada. Nggak usah itu semuanya ya. Pendek banget. Iya. Kayak begini Pak, nabrak ya. Nek, kayak gini merasa karena terlalu tinggi. Tapi tadi sekali lagi tadi ya ini kalau di luar apa masjid, ono sing ngomong kayak ono kudu nyampar. Jadi cara ditarik garis lurus kudu begini. Sekiranya umpama berjalan, kakinya orang yang berada di atas bisa menyentuh kepalanya orang yang di bawah. Jadi ketika terlalu tinggi ini maka tidak sah. Mau jadi dia. Tapi ya pendapat umum tidak merepotkan Pak ya. Tapi ala kulli hal bahwa ketinggian antara imam dengan makmum sebenarnya tidak masalah ya, selalu tidak masalah. Artinya boleh makmumnya lebih tinggi daripada imam atau imamnya lebih tinggi daripada makmum tidak masalah ya. Jadi imamnya dhuwur, makmumnya itu tidak masalah. Bahkan dia sunnah ya. Bahkan bisa sunnah kalau memang dalam rangka mengajari para makmum melaksanakan sholat. Sunnah dan ini. Paham ya? Jadi masalah ketinggian tempat antara imam dengan makmum itu tidak ada masalah secara hukum. Bahkan bisa sunnah kalau memang ada motifnya itu apa? Mengajarkan tata cara sholat kepada para makmum. Itu tidak masalah ya. Terus apa zaman saya ya, misalkan masjid itu bahkan musola di tingkat. Walaupun sebenarnya ya secara fungsi tidak terlalu berfungsi ya Pak. Malah kadang-kadang kotore, kayak rumah lawet. Kalau dia, iya di boleh setahun sepisan, tahun pindu, benda yo ya. Tapi ada masalah sih, yo, penting harus duitin ya. Sebenarnya harus duitin. Ya minimal yo jadi orang setahun pisan Pak. Jumat ya, setiap Jumat sekali. Kalau sekali dipakai ada masalah. Masjid berartinya. Iya, artinya kalau misalkan nggak terlalu berfungsi untuk apa ya? Ya kecuali kalau misalkan memang apa lahannya terbatas, isunya begini munggah ya, itu tidak masalah ya. Tapi ketika lahannya masih luas, sing repot itu ono Pak, sing repot itu wis masjid di tingkat, kadang orang malah lebih memilih sholat di halaman masjid daripada di dalam masjid, di lantai atas ya. Padahal secara nilai fadilah beda. Kadang kita heran ketika ada orang jamaah kalau lebih memilih apa? Iya di halaman masjid. Nah yo dari apa ya? Untuk menempatkan diri itu secara fikih ning ngarepe Jiwono kok malah milih Bugis aneh apa? Ya, itu bukti bahwa orang tadi tidak kayak orang begitu meresapi namanya fikih gitu. Iya, iya artinya kalau misalkan bahasanya kan ya tempat yang orang yang sholat di dalam masjid lebih utama daripada orang yang di luar masjid. Yang di dalam masjid pun sama-sama di dalam masjid, orang yang menempatkan diri di shop pertama lebih utama daripada shop kedua lebih utama daripada shop ketiga, itu mesti ini. Kalau yang benar-benar memahami itu, mestinya lebih akan langsung merangsek ke depan. Apa tidak? Kita semua kan tidak ada Raihan buri. Raihan buri. Raihan apa? Mestinya tidak. Kalau melihat fadilah tempat, yo mestinya milih sini ngarep. Coba ya dilema mau, terus kadang ngarap, giliran dan orang wiridan malah merak ngomong ya, orang mana ya Pak?
Betul ya, kadang ada, ya khususnya ketika jamaah-jamaah yang besar seperti Jumatan ya. Persetujuan Mas Bimo, mbok yo nek misale kudu miring ning ngarep yo tekan rampunge. Sak rampunge wiridan lho. Akhirnya nek bersalam langsung kencing, yo jadi ngarep. Ngatur-ngatur nih ya. Ngatur-ngatur. Nah iya, artinya harus paham konsekuensi itu Pak ya. Nek menempatkan diri ya ning ngarep, ojo ning buri mempertimbangkan fadilah tempat. Tapi yo secara etika yo ning ngarep yo pantese luwene mengko nek wis rampung ya begitu salam langsung apa menyat ya. Ya ora pantes ya, Pak. Mangga ning ngarep malah lainnya dhisik. Ya ora pantes ya. Ya ora apa-apa tapi ora pantes masalah itu. Gimana masalah apa? Secara umum, ya itu masalah apa? Masalah jamaah kaitan syaratnya harus benar-benar perhatikan. Kait utamanya masalah penempatan tempat ya. Penempatan itu harus diperhatikan. Khususnya ketika di luar masjid. Karena mau belalah di lingkungan kita itu jamaah tingkat kesemangatan antara warga lingkungan masjid dengan warga lingkungan musola lebih semangat yang lingkungan apa? Musola. Ini masjid terapannya mono ya. Masjid gede. Maksudnya jamaah itu akeh jamaah ya, tapi enggak. Semangatnya malah semangat luar keluarga musola. Masjid malah orang ya. Terus saya penting di timur Pak, di Koyak ya. Ada warga masjid kok orang pada semangat ini. Itu sepeda pengetahuan saya semacam itu. Jadi makanya tadi padahal tadi secara umum kan lebih longgar di masjid daripada di musola ya. Musola lebih dekat. Tapi nggak tahu kok tingkat kesemangatnya malah beda. Sini masjid 3 longgar malah orang pada semangat. Musola malah lebih semangat. Wis anggaru taqulu fil maqam al-imam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Oke. Pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid saya ini kalau bahwa dalam juga sampai ke jalan, tapi jaraknya sesuai apa yang terjadi dan tidak yang bahkan masa tidak mencapai 150 meter, akhirnya masih dalam batas sesuai dengan rumah. Namun kemudian yang saya tanyakan ini karena masjid dengan rumah itu berdekatan karena jamaah banyak. Kadang-kadang si jamaah ini jamaah untuk sholat di teras rumah. Kalau di teras rumah sih masih bisa, tapi di dalam rumah tapi pintunya dibuka, kemudian jendelanya dibuka, dan di dalam rumah itu masih melihat jamaah ini apakah masih dapat disahkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke Pak, saya dulu ya. Contohnya kita masjidnya di sana ya, misalnya masjid di sana, rumah jenengan madepnya ngalor, misalnya ya, ini madep ngalor, misalnya ya,
Kalau masjidnya di kono, ya. Kalau misalkan orang yang sholat di teras rumah dengan di depan sana, tidak masalah, asal masih bisa lihat. Kalau yang di dalam itu ya yang bisa dijadikan sebagai tempat jemaah ini Pak. Sini bisa. Pintu. Ya. Masjid ini sebelah barat sana ya. Masjid ini kono. Nah, ini kono ya. Rumah jenengan pada ngalor misalnya ya. Ngalor itu pintu nih. Nah, kalau misalkan rumah jenengan dibuka, itu yang bisa digunakan jemaah ada ini Pak. Artinya kalau ada orang jemaah di sini di tempat jenengan ini itu tidak sah. Walaupun orang yang di sini bisa melihat dari luar apa dari jendela ya, sama konsepnya sama. Jadi kalau yang di dalam asal jalan tembusnya tidak belok itu tidak masalah. Jalan tembusnya itu sampai. Iya tidak masalah. Dan di depannya ada jendela dibuka sehingga sama juga. Kan ini Pak. Ini masjid ya. Ini rumah jenengan misalkan. Ini kiblatnya ini. Ini kiblatnya. Ini pintu. Orang jamaahnya budak di situ, sampai di sini kan ya. Budak. Teras rumah jenengan dibuat sholat di sini. Ini pintu ya, pintu. Di sini jendela. Kalau sholat di rumah jenengan di area sini, ini masih sah. Tapi kalau di sini tidak sah. Ya, masih. Makanya, jadi kalau masih di dalam tidak masalah untuk garis luar. Tapi kalau yang di dalam, maka harus di belakang pintu di area sini. Ini pintunya, sini boleh. Kalau yang di sini, walaupun orang yang di sini masih bisa melihat dari jendela. Makanya. Terus yang kedua? Terus yang kedua karena ini berkaitan dengan penundaan korban, bagi si korban bolehkah mengulangi bagi yang korban ini sudah melaksanakan sesuai syariat. Kemudian oleh panitia ini dikasih bagian berapa bagian yang diberikan pada yang saya butuhkan atau berapa bagian atau seperberapanya. Dan yang kedua, bolehkah yang menerima korban ini menyimpan daging lebih dari 3 hari atau melebihi dan bolehkah dari korban ini bisa dijual. Terima kasih ya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak, masalah orang yang berkorban itu boleh mendapatkan seberapa, itu sebenarnya kalau korbannya korban nadar atau wajib ya, itu maka semuanya harus diberikan kepada orang ya. Artinya orang yang berkorban tidak boleh digunakan. Itu kalau korban nadar atau wajib. Kalau korban sunnah itu boleh di apa ya? Yang penting ada kadar yang disedekahkan. Selebihnya dimakan sendiri nggak apa-apa, masalah. Kalau nggak salah itu sepertiga ya. Jadi sepertiganya disedekahkan, selebihnya dimakan sendiri. Tapi yang medit. Nah, yang korban kok sing dikasih uang sepertiga kok lihatnya makan dewi, sekarang piye kan dia. Kok medit ini. Enggak, minimal yang disedekahkan. Yang disedekahkan minimal minimal sepertiga ya. Selebihnya dimakan sendiri dan masalah. Tapi mau medit ini. Iya, itu terlepas tadi ya terlepas. Ini kan dulu bapak saya.
Ya misalnya iso aja ya, bisa saja. Jadi anggota keluarga dia memang akeh, akhirnya dibahas dia ya. Yang ditolongkan hanya seperti tidak masalah. Itu kalau memang korban sunnah ya. Sing paling apik yo sing korban cukup ibu tahu kadar arti kita ya dalam arti tak barokah. Lihat di apa sudah lengkap. Termasuk tadi panitia nih umpama mau memberikan kepada si pengkorban itu terserah panitia, terserah ya, tidak harus berapa tidak ada bagi-bagi itu spiro kan. Nah tadi kalau umpama korban sendiri sebelah dewe, kemudian seperti yang diberikan kepada paket miskin, selebihnya dimakan sendiri tidak masalah. Kan banyak itu pak. Kalau mau, ya mungkin lagi di sebelah dewe. Terus yang ke oh ada masalah ya, disimpan kualitasnya tidak masalah. Kalau dijual, kalau orang kaya tidak boleh. Kalau yang diberikan orang kaya kemudian dijual tidak boleh pak. Jadi orang kaya tidak boleh menjual dari kurban, dipakan dulu nih. Ya, jualan soto misalnya dia dijadikan. Mana ya? Masuk itu dari soto dari kurban. Kata ya. Kalau katanya jelas kata dibedakan antara penerima dari korban orang yang kaya dengan yang tidak kaya ya, yang makin miskin. Kalau yang makin miskin statusnya tamlik pak, jadi hak milik. Kalau sudah diberikan kepada fakir miskin maka sudah jadi hak milik. Tapi kalau diberikan kepada orang kaya statusnya diafah istilahnya. Diafah itu suguhan ya, suguhan itu dipangan. Oh coba dijual. Tapi berarti desa komuner ya. Teman-teman dia, orang suami kok masak itu dijual gitu. Oleh ya, itu dipakai. Kalau tidak tahu mau dijual. Termasuk mungkin tadi dibuat soto mau dijual. Soto ini satu kurban. Soto bagian merah ikan ya. Soto bagian merah apa? Tapi biasanya orang sih kan dari kayak tutup aja, warna ya, kayak daging. Ayo itu berarti saya. Tapi kebangetan pak orang suge, jika dari dulu dibeli ya, tidak boleh ya, tidak boleh dijual. Termasuk fenomena lumping bodoh ya, lumping. Lope misalnya dirasa jadi masalah, diberikan kepada mustahik DC pak. Ya, diberikan kepada mustahik DC. Iki awal untuk bagian lumpingnya ada bodol, orang masak dewi. Nanti dol ada bodol dewi, apa di pasar panitia. Kalau caranya pak, pasar panitia kita tak dono. Oleh ya. Tapi kalau mau dijual nggak boleh. Ya mungkin itu pokoknya sebenarnya di kanan yang putar bisa dihelak ya. Oke. Jadi terus ini kaitan masuk dengan korban. Berapa? Kaitan dengan korban ini masalah kepanitiaan itu kan taruhlah setelah selesai itu kan istilahnya ada bagi-bagi rancak atau apa yang nantinya untuk panitia. Padahal panitia kan sudah ada anggarannya sendiri, yang mana anggaran tersebut kan otomatis dibagikan kepada panitia. Berarti kalau begitu kan sudah dapat rasa, sudah dapat biaya untuk kuburannya itu kan ada penyembelihan dan sebagainya. Nah itu kaitannya dengan yang rasa itu halal dan gimana? Nyata ya. Panitia itu kan statusnya wakilnya orang yang berkorban. Mesti nih cara konsep hukum wakil itu tidak boleh mengambil bagian tersebut. Orang boleh pak, karena tugasnya wakil itu hanya nyembelih kalau babi. Nah ketika wakilnya tadi kemudian mengambil dari korban tadi, itu tidak boleh, mestinya orang oleh.
karena terjadi istilah fikih itu terjadi ittihadul qabid wal mubid antara yang memberikan dengan yang menerima orang satu orang. Itu dalam transaksi tidak boleh. Tidak bisa orang bertransaksi satu sisi jadi pembeli, satu sisi jadi penjual. Contoh, saya jadi wakil jenengan untuk menjualkan kambing. Ya, jenengan punya kambing, kemudian mewakilkan ke saya untuk dijualkan. Pak Ubang ini contoh, tolong jualkan kambing saya. Ya sebenarnya tak boleh nih kambingnya ya. Tak dulu kok ambil kambing ini daripada ditulung ya tak tahu itu kalau oleh Pak. Wakil tidak boleh, wakil untuk menjualkan tidak boleh membeli barang jualan tadi, tidak boleh. Karena satu sisi saya sebagai wakil pemilik kambing untuk menjualkan, sehingga di sisi lain tidak boleh saya jadi pembeli. Ingat ya, wakil korban bersama. Orang yang siap jadi wakil panitia korban mestinya tidak boleh mengambil bagian daging korban tersebut. Mestinya ngono. Ben oleh ngomong karo si pengorban. Mengko panitia jalan daging yo. Nek ngono dijawab karo si korban yo ora apa-apa, iku boleh. Paham ya? Teman-teman, Pak, itu harus diberitahu kepada panitia ya. Sah-sahan lah ya Pak. Iya. Kudu ngomong kalau orang yang berkorban. Nanti panitia ngambil ya. Yo. Boleh ya. Jadi tidak terjadi ittihadul qabid wal mubid. Karena tadi wakil itu hanya mewakili siapa? Orang yang berkorban untuk membagikan kepada mustahik. Walaupun toh panitia sudah mustahik, tapi kan tidak bisa menambahkan dua sisi. Sisi pembagi dengan sisi penerima. Paham ya? Jadi ngoten bahasane ngomong nek ana wong korban karo panitia ngomong, kok panitia njaluk ya. Njaluk ya. Tur anggone ngambil bagian panitia nek ngambil bagian dari korban pengorban iku sing maslahat. Ojo berlebihan. Karena tadi tasarruful wakil itu manut apa di sesuai maslahat Pak. Ojo sampai timbul kesan mau ya. Nek siap dari panitia kudu siap dengan segala konsekuensi ini. Ojo sampai timbul kesan omongan masyarakat, oh panitianya curang, boleh akeh. Jangan ya. Ya sing sak pantese ngono wae Pak ya. Sing sak pantese. Ojo kok timbul sampai ngono ya. Ya apa tuh siapa yang ya Pak ya? Ya memang nek menurut umum memang orang kampungnya Pak. Tapi ngotot ya. Jadi pertama mau ya harus diantisipasi. Panitia harus meminta jatah kepada Pak si pengorban. Bedoleh no ya. Untuk kita nek misalnya panitia masak daging ya, daging yang panitia. Itu carane panitia memberikan daging, ngambil daging kemudian diberikan kepada mustahik di mana supaya daging yang dimasak punya status Punya siapa ya? punya siapa ya. Lah kok nek diberikan sampai dimasak. Oh jelaskan cukup langsung dimasak. Karena belum jelas siapa pemiliknya, milik siapa daging yang dimasak tersebut. Ingat tak ya? Ojo mau siap jadi panitia atau tapi orang nanti umumnya. Ya, jadi kalau misalnya harus masak dagingnya, ya tadi pertama tadi ya meminta apa? Meminta kepada si pengorban. Siapa kok dia? Pokoknya ono wong korban ning panitia, iya panitia ngomong, iki kok panitia jawab. Siapa? Ono sing diambil jane dhewe ya. Kami dhewe ngowo ya. Nah, terus kemudian kalau kemudian apa? Mau masak ya dagingnya akan dimasak diberikan dulu kepada salah satu mustahik untuk kemudian mustahik sing nopo mau memberikan lagi kepada tukang masak ini dimasak. Hah? Iya, jelas jumlah langsung dimasak, karena belum jelas tentang si bodoh sopo begini ya. Ngeleng Pak. Sah lah. Yang kedua ini Gus, korban besar berkaitan dengan hidup. Kalau katakanlah
dengan selesai kan nggak Langsung ya Pak. nggak cukup karena kalau kita pindah kepada model lain, ada model lain yang punya beberapa teman. Kalau hari Lebaran bertepatan dengan hari Jumat, sholat Jumat tidak wajib karena nanti bisa dikerjakan, bisa tidak, tapi sholat dulu harus. Nah itu kalau sementara meminjam model yang itu bisa terus. Makasih. Oke, kita masalah hari Jumat ya. Masalah keutamaan korban memang tetap disembelih di hari itu ya. Walaupun toh bisa juga disembelih di hari berikutnya, yang penting masih tasrek ya. Tapi secara keutamaan memang di hari Jumat berarti. Ya memang secara fikih Pak. Setelah fikih, kalau hari raya terjadi hari Jumat, itu Jumatan boleh diambil Pak. Boleh ya. Oleh Jumatannya boleh ganti. Iya. Jadi kan zaman biyen, zaman biyen kan Berarti ganti duhur. masjidnya ada ya Pak. Jadi ada. Ketika pagi-pagi sudah berangkat Rioyo, kemudian mengkos awan makan Jumatan kan yang dirasa berat. Memang ono pendapat kita yang wonten iki Pak. Tapi nek zaman saiki koyo piye? Masih dekat kafe. Ya, masih di para kabeh wis mati motor kabeh. Mati kalau motor. Alasan. Ya itu termasuk fikih-fikih yang kemudian tidak perlu disampaikan ke masyarakat ya. Memang orang seperti itu. Umam kita mau seperti itu tidak masalah. Aku mau Rioyo, Jumatan rusak. Tahu? Tahu ya begitu umum. Mau ribet lah ya, kayak fitnah. Ya sebab mau orang agak paham ya. Orang memang mau. Ya jangan apa itu tidak masalah. Jadi esok-esok Rioyo, Jumatnya gak makan. Fokus nyantai, tapi tadi duit tetap ya, duit tetap wajib. Orang kok Orang juga orang Jumatan ya. Ini bahasan orang Jumatan. Kayak biar ini semenjak zaman kajian itu untuk nonton Pak. Kajian Nabi kan di Madinah. Sementara orang Islamnya orang kafir manggon di Madinah. Lah pusat peribadatan termasuk Jumatan termasuk Rioyo ya di Madinah. Kan ketika orang di sekitar Madinah datang ke Madinah 2 kali kan merepotkan Pak. Karena mau naik wis Rioyo ya wis mau Jumatan kalau sama makan. Ngoten. Tapi yang ngene iki ora usah di ana ngomong ya. Cukup jenengan sekerti ngono ae. Ya wis berarti ya disediakan Jumat kan gak boleh Pak. Tetap disediakan di Jumat, atau pas kayak Jumat tak leren dhisik. lanjut lagi. Nah, lanjut lagi nanti setelah Jumat. Tapi otomatis harus ada yang jaga ya Pak. Kita sering masih biasa kan. Ya nek kepengen ribet ya monggo di Sabtu nih ya. Tapi kurang marah ya. Itu di Sabtu ora. Iya, pemerintah kurang pas ya Pak. Ngomong sampai kaitan pelaksanaan Idul Adha itu kan sholatnya sunai lebih esok Pak. Lebih esok ben cepet dan nyembelih. Nek Idul Fitri sunai lebih awal. Nek Idul Adha sholatnya lebih esok. Untuk kawanan ya, ben supir dan cepet nyembelih. Terus bos, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi terkait dengan bahwa panitia itu adalah wakil dari yang berkorban. Kemudian tadi terkait dengan fenomena masak daging korban untuk panitia. Ini kan tadi bahwa panitia dapat bagian, maka ini agar sah, maka harus meminta izin kepada orang yang berkorban bahwa nanti panitia minta bagian lelah. Kemudian yang terkait dengan dimasak ini sebetulnya kan sama saja, artinya bahwa panitia itu minta bagian. Kalau misalnya
cara yang kedua ini agar statusnya jelas ini saya kasihkan sama mustahik, baru mustahik diberikan lagi kepada apa? Panitia. Panitia. Ini kan hanya apa ya? Komputer ya Pak? Akal-akalan saja kepada makanya kan pastinya apa? Jangan gitu Pak. Nah, apakah tidak sebaiknya kalau mau dimasak ini lebih baik ngomong saja sama Pengorban. Bu ini pakai sing korban badhe masak untuk sekilo atau 2 kilo. Saya kira itu lebih apa? Lebih clear gitu Pak. Nah, daripada muter-muter tapi akhirnya Situ-situ juga. nah, foto baik. Ini kan gitu. Ini memang persoalan masak daging korban menjadi persoalan karena yang nyorot itu bukannya korban, sing nyorot itu warga masyarakat sing Nonton. Yang di nonton. sekitar lingkungan sing delok. Seneng jadi panitia korban dagingnya dimasak. Jadi justru memang menjadi problem. Makanya di tempat saya pokoknya boleh masak, tapi jangan masak daging, masak ayam atau telur atau apa, tempe gitu. Sehingga tidak ada kesan. Ya lebih bagus ya. Terima kasih. Lebih bagus itu saja. Itu memang dua cara yang berbeda Pak. Ya. Tapi poin utamanya si penting panitia jalok. Maksudnya ngomong-ngomongnya kalau si orang yang berkorban ya, kok panitia jalok. Bukan jalur kanggo dibagi panitia dewe-dewe atau dijalur kanggo keperluan masak tadi ya. Ingatan itu poinnya tadi. Kalau memang dirasa lebih simpel yang pertama ya yang pertama. Yang saya tunjukkan cara kedua tadi itu Pak supaya antisipasi itu kan orang nggak panitia penting Pak. Iya. Ketika kemudian tidak panitia tidak meminta izin kepada si pengorban itu kan status dagingnya dimasak tidak jelas gitu. Sehingga muncul opsi kedua tadi diberikan dulu kepada mustahik kemudian dimasak supaya statusnya jelas. Ya berarti kalau sudah minta izin secara umum ya tidak masalah gitu ya. Kalau orang-orang muter-muter kan ya mana dibandingkan cara yang pertama kedua kayak muter-muter yang kedua ya bolak-balik maksudnya. Ya tadi bahasa yang paling penting adalah setiap panitia, setiap ada orang yang berkorban ngatur. Mengko panitia jaluk apa bagian kanggo dimasak, termasuk bagian kanggo pangsel mau ya bahasanya. Bagi. Iya masak. Terus yang kemarin ya Pak masalah dari soto Jumat itu dari Ibnu Hibban Pak. Bahasanya mamin sholatin mafrudotin illa wa baina yadaiha rokatani. Jadi tidak ada sholat fardu kecuali di depannya ada sebelumnya ya terdapat sholat. Sehingga Imam Nawawi itu dalam kitab Majmu' masalah kesunahan Jumatan itu ala thariqatul qiyas Pak, mau qiyas. Bahwa Jumatan kan pengganti dari sholat zuhur. Sholat zuhur ono qobliyahe. Ketika yang digantikan ono qobliyahe, maka yang menggantikan juga ono qobliyahe. Hadisnya mau baina apa? Ma min sholatin mafrudotin illa wa baina yadaiha rokatani. Jadi tidak ada sholat fardu kecuali di depannya, jadi di sebelumnya itu terdapat 2 rakaat. Walaupun toh pada akhirnya sholat qobliyah Jumat juga sama seperti qobliyah zuhur. Ketika qobliyah zuhur maksimal 4, qobliyah Jumat juga sama maksimal 4. Kemudian hadis lain ma baina adzanaini sholatun. Di setiap 2 adzan, artinya adzan iqamah itu pasti terdapat sholat. Itu lebih umum lagi ya. Dalilnya lebih umum. Jadi sholat apapun antara 2 adzan dan iqamah itu terdapat sholat, termasuk sholat apa? Jumat. Jadi memang ada madzhab lain, madzhab Hambali itu tidak menyinahkan qobliyah Jumat Pak. Ya, tapi itu tidak kita ambil, madzhab Syafi'i tidak mengambil hadis tersebut. Jadi masing-masing ada landasannya ya. Berarti intinya ada apa maksudnya komat berarti ada
Artinya kan apa? Hadis itu di setiap dua adzan, ya, antara adzan dan iqamah itu terdapat sholat. Nah, itu makanya dijadikan sebagai dalil atau landasan kesunahan qobliyah Jumat. Karena Jumat kan juga ada adzan atau iqamah kan ya, maka juga sama. Iya. Tapi di sini tidak diambil oleh mazhab lain. Mazhab lain tidak menyunahkan qobliyah. Karena nek kajian Nabi Dewi itu sekarang dari kajian Nabi begitu keluar dari dalam langsung naik mimbar, baru adzan, setelah itu khutbah, sholat. Tapi ulama yang lain mengarahkan kajian Nabi ketika keluar dari dalam memang tidak kelihatan qobliyah, tapi beliau qobliyah ini dalam kan. Ya sesuai ketentuan umum bahwa qobliyah berarti kan apinya nggak ngelakuin ini ngomong di rumah orang di masjid. Termasuk kajian Nabi qobliyah ini dalam, begitu keluar langsung naik mimbar. Sehingga ulama melihat hal tersebut berarti kajian Nabi nggak qobliyah. Dan itu diambil oleh mazhab lain. Mazhab Hambali itu tidak menyunahkan apa qobliyah Jumatan. Tapi kita tidak tetap menyunahkannya. Itu orang dari imam. Sekarang terus begini, kalau nanti yang pertama bahwa musola yang biasa kan di jamaah rawatib itu sudah dianggap menjadi masjid, itu terus. Oh iya, ada pendapat macam itu Pak. Termasuk pendapat Syekh Muhammad Al-Maliki itu juga sama. Musola yang jauh itu ya masjid. Ya ada yang semacam itu kan. Karena kan bahasa musola itu kan istilah Jawa Pak sebenarnya. Kalau di bahasa di Arab itu tidak ada istilah musola. Di masjid kafe. Cuma ono istilah masjid jame kalau orang jame. Nek masjid jame berarti kamu Jumatan. Nek sing orang jame berarti orang kamu Jumatan. Jika tadi ketika Syekh Muhammad ke Jawa itu melihat fenomena ada musola itu ya dianggap masjid. Ada pendapat macam itu. Kan di sekitar kita berarti terkait dengan penataan tempat seperti ini. Tadi kan musola ini kan berarti kalau pakai lantai 2 tangannya di depan. Nah ini kalau dikaitkan dengan masalah itu berarti kalau musola dari masjid di mana? Ya, karena jauh biasa setiap hari sholat jamaah rawatib. Ya kalau misalkan terus kadung kemudian dikali tanggal dalam rantai itu kan mau jadi besar ya. Desa kadung apa tangan di belakangnya. Kadung dadi. Iya, kadung dadi. Motor rasa sakit Pak. Ya kita pilih pendapat itu Pak. Cuma kadang mau ya, mau pilih pendapat itu kaitannya mantep-mantepan Pak. Ya, mantep-mantepan. Nek kadung orang biasa ya orang mantep biasa nih. Tapi nek misalnya kan solusi tidak masalah ya. Ikuti pendapat yang semacam itu bahwa musola di Jawa ini ya dianggap seperti apa? Allahumma barik lana fi ahlina wa awladina wa fadhlu lana bil musnad rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka min nabiyyin Muhammadin muslimin wa ila malaikatil muqarrabin. Allahumma amina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jannibna bil riya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertemuan ngajar libur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.